Faslun perihal sembahyang Jumat itu ya. Nah, bermula bahwasanya sembahyang Jumat itu fardu ain. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah kewajiban yang paling minimal cukup terwakili oleh satu orang. Contoh apa? Sholat jenazah. Kalau sampai semua orang Islam nggak ada yang mau sholatin salah satu jenazah, selama jenazahnya itu muslim atau muslimah, wajib ada yang sholatin. Ustadz, ada yang mau sholatin tapi cuma seorang, silahkan. Kalau sampai nggak ada mau sholatin, sekampung dosa semuanya. Tapi kalau fardu ain, kewajiban atas masing-masing diri, atas masing-masing orang, tentunya atas tiap-tiap laki-laki. Salat Jumat fardu ain buat siapa? Yang laki. Berarti perempuan, ibu nih muslimah nggak ada kewajiban Jumat. Suami ibu tuh yang laki, anak ibu laki. Itu pun yang sudah baligh. Anak ibu yang masih kecil 5 tahun belum balik, belum wajib sholat Jumat. 7 tahun. Tapi sekiranya tuh anak udah bisa diajak sama orang tuanya. Anak ibu ini kelas 1 SD, kelas 2 SD, belum balik, sama ayahnya, nak ikut ayah yuk. Mau kemana ayah? Ayah mau sholat Jumat. Iya, ada ikut. Jadi mengenalkan. Dan pada akhirnya membiasakan si anak apa? Sudah kenal apa itu yang namanya sholat Jumat. Jadi dia tahu bagaimana kriterianya sholat Jumat itu. Selain Jumat kan waktunya itu sholat zuhur 4 rakaat. Kalau Jumat sholatnya cuma 2 rakaat. Tapi sebelum sholat Jumat ada dibacakan 2 khutbah oleh seorang khotib. Nah, makanya rukun khutbahnya itu ada, harus dibaca. Beda sama ceramah. Kalau ceramah, Bu, nih para penceramah nih, ya, dia nggak pakai rukun juga nggak masalah. Tapi kalau khutbah Jumat wajib pakai rukun. Satu rukun ketinggalan atau nggak dibaca, batal. Mesti kudu diganti sama zuhur. Laki-laki balik merdeka. Artinya apa? Bukan hamba sahaya. Apalagi alhamdulillah Bu, di zaman sekarang ya Allah emang udah nggak ada yang namanya budak hamba sahaya, nggak ada. Makanya malu kalau kita ini udah semuanya, kalau bahasanya apa? Hurrun. Laki hurrun, bebas merdeka. Perempuan hurriyah, wanita yang merdeka. Laki yang hurrun yang merdeka, dia bukan apa namanya hamba sahaya, bukan budak. Udah merdeka tapi masih ogah-ogahan sholat Jumat. Nah, dosa nanti dia. Yang keempat, mukim. Laki-laki balik merdeka mukim. Nanti akan ada Bu istilah, ada mukim, ada mustautin. Mukim itu orang penduduk setempat, penduduk asli. Kalau mustautin, orang yang tinggal di situ ibaratnya tamu, tempo-tempo. Kalau gampangnya sekarang Bu, mustautin itu ibaratnya apa? Orang yang ngontrak. Apalagi yang ngekos. Nah, kira-kira yang ngekos selama-lamanya nggak tinggal di situ Bu? Kagak. Namanya ngekos, paling sebulan 2 bulan. Apalagi karena tuntutan pekerjaan, dia nyari jarak yang lebih dekat, nyari kosannya deketan aja lah. Ya, atau sumpama ngontrak, dia bukan asli situ. Tapi kalau mukim, ya kayak ibu nih, suami ibu emang asli orang sini, hutan kayu umpama, namanya mukim. Ya, udah sekian lama tinggal di sini. Nah itu.
Bermula lagi bahwa pahala sembahyang Jumat, sholat Jumat itu pahalanya terlalu amat besar. Makanya Jumat itu punya kemuliaan sendiri. Namanya hari Jumat, itu hari Jumat disebutnya Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, tuannya, bosnya. Allah ciptakan sepekan 7 hari. Semua hari itu baik, bagus. Maka ada satu hari di antara 7 hari itu yang paling afdal. Itulah hari Jumat. Bahkan satu-satunya nama hari yang Allah sebutkan ya menjadi salah satu nama surah dalam Al-Quran. Surah Al-Jumu'ah. Selain itu nggak ada. Coba ibu tahu buka Al-Quran. Ada nggak surah Al-Isnain? Surah hari Senin? Nggak ada. Ya, surah Al-Khamis? Nggak ada. Adanya surah Al-Jumu'ah. Dan dalam surah Al-Jumu'ah itulah jelas perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah, disebut apabila diserukan kepada kalian panggilan salat Jumat, fas'au, cepetan, buruan, segera, ila zikrillah, memenuhi panggilan Allah, wa zarul bai', tinggalkan transaksi jual beli. Jadi kalau hari Jumat itu termasuk larangan apa? Jangan ada transaksi. Makanya orang tua kita dulu, ibu mungkin masih ingat, lihat apakah yang punya usaha dagang, kalau hari Jumat dia libur, betul nggak tuh? Orang tua dulu libur. Kenapa? Dia pengen fokus ibadah di hari Jumat. Oke, baik, katakanlah hari begini zaman sekarang mungkin ada di antara kita yang memang punya usaha dagang. Sungguh pun hari Jumat enggak libur, tapi khususnya buat suami ibu, kalau udah mau masuk waktu Jumatan, katakanlah jam 10, udah stop dulu dagangnya. Kenapa? Ibu ingetin, ayah ada jam 10, mandi ya, siap-siap mau Jumatan. Nah, jadi yang menjadi haram apa? Begitu sudah masuk waktu azan Jumat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, masih ada yang transaksi jual beli, khususnya kita umat Islam, maka yang dagang sama yang beli berdosa. Karena dilarang sama Allah, wazarul bai', tinggalin, Allah suruh. Nah, kalau suruh tinggalin berarti kan nggak boleh dagang. Nah, nanti udah kelar Jumatan, fa iza qudiyatis shalah, kalau sudah dilaksanakan tuh salat, fantashiru fil ardi, Allah suruh bertebaranlah kalian di atas muka bumi. Wabtagu min fadlillah, raih keutamaan Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyak apa? Mengingat Allah agar kalian tuflihun. Apa namanya? Sukses, al-falah. Ya. Jadi itu ada perkara-perkara yang mesti kita ingetin. Kenapa? Karena terlampau besar pahala sholat Jumat. Begitu juga. Dan dosanya tinggal Jumatan pun terlalu amat besar. Ngerjain sholat Jumat pahalanya besar, ninggalin Jumatan dosanya besar. Apalagi nggak ada uzur. Bahkan jikalau berturut-turut tinggal Jumat sampai 3 kali dengan tiada uzur, nggak ada alasan apa-apaan, kagak Jumatan. Jumat pertama dia kagak lewat, enggak ikut. Besoknya Jumatan, kagak Jumatan lagi. Besoknya Jumatan, kagak Jumatan lagi. Nggak ada uzur, ya, nggak ada uzur syar'i, nggak ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Nah, maka orang itu bisa menjadi munafik, wal'iyazubillah. Ibu, orang kafir jelas tempatnya di neraka. Maka orang munafik, Bu, itu lebih parah. Tahu lebih parah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar.
firman Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya nanti bukan hanya di neraka, tapi paling bawah. Ibu kalau masak nasi, ada bagian paling bawah. Ibu sebut apa nasi? Nah, keraknya nasi. Orang munafik tempatnya di keraknya neraka paling bawah. Nauzubillah. Berarti lebih dahsyat, Bu, daripada kafir. Hati-hati. Makanya sangat-sangat berbahaya terhadap orang-orang munafik. Kalau orang-orang kafir, ya kemungkinan kalau Allah sudah berkehendak, Allah kasih petunjuk, itu orang kafir apa? Allah masukkan cahaya nurnya ke dalam hati sanubari hambanya, akhirnya bisa saja orang yang kafir itu berubah menjadi mukmin muslim. Tapi kalau orang munafik, wal'iyazubillah, iya bahaya. Ya, casingnya casing kita muslim, tapi isinya, tahu isinya, Bu? Nah, itu kalau ngomong dusta, iza haddatsa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, kalau janji akhlafa, ingkar janji, wa iza tumina khana, kalau dapat amanat khianat. Itu ciri-ciri orang kafir. Ciri-ciri orang munafik. Bahkan orang munafik itu, Bu, nanti temennya udah tempatnya di kerak neraka, teman-temannya nggak ada yang bagus. Emang siapa Ustaz teman orang munafik? Fir'aun. Fir'aun, Bu, manusia yang ngaku Tuhan. Ya Allah. Kayaknya ibu punya anak, hati-hati. Karena merasa apa? Oh, Fir'aun salah satu manusia yang amat sangat ditakuti. Akhirnya apa? Ibu kasih nama anak. Siapa nama anak ibu? Fir'aun. Ya Allah. Jangan, nauzubillah. Temannya Fir'aun. Siapa lagi? Korun. Tuh. Ibu nyebutnya harta karun. Aslinya mah korun. Korun dulu orang miskin, gak punya apa-apaan. Jadi muridnya Nabi Musa, belajar sama Nabi Musa, sukses. Kalau bahasa kita sekarang jadi ahli kimia. Ya, dia punya usaha. Wow, kata anak sekarang tajir melintir. Tahu buat tajir melintir? Saking kayaknya apa melintir ini. Tiba-tiba Allah perintahkan Nabi Musa suruh tagih sama Korun minta zakat. Nah, mulai keluar pelitnya si Korun, nggak dikasih. Allah marah, murka. Akhirnya apa? Allah suruh, hai bumi, telan, tenggelamkan Korun bersama harta bendanya. Nah, itu. Makanya sampai akhir zaman ini, kalau ada orang nemu sesuatu, disebutnya nemu apa ya? Harta. Nah, apalagi ibu yang beli tanah, ibu mau ngebangun, suruh tukang, lagi ngegali, tiba-tiba menemukan suatu peninggalan, ya kan? Wah, itu kan namanya ibu nemu harta karun, ya kan? Kan adanya di tempat ibu, tanah ibu, udah ibu beli, ibu bayarin. Berarti itu harta karunnya milik siapa? Milik ibu kan yang punya tanah. Tapi begitu didengar oleh orang pemerintah, diapain? Hah? Diamanin. Iya. Cuman apa dibilang? Terima kasih doang. Makanya kalau ibu nemu apa-apaan, jangan suka ngoceh-ngoceh. Apa ngoceh-ngoceh? Diem aja. Tapi ingat, kenapa? Kewajiban keluarin. Giliran kita nemu perkara sesuatu, jangan-jangan emang udah rezeki ibu, tanah-tanah ibu yang beli, ya kan? Nah, jadi hati-hati. Gara-gara ninggalin Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur, maka bisa menjadi munafik. Nauzubillah. Bermula jikalau satu dusun, satu kampung yang mudah berkumpul orang-orangnya di dalam satu masjid, satu kampung nih. Kalau kita bilang sekarang bukan satu RT lagi, satu RW, ya kan? Bahkan mungkin satu kelurahan, ada masjid yang memudahkan itu warga orang-orang untuk kumpul dalam satu masjid. Maka tiada harus, tiada boleh berbilang-bilang Jumat.
Artinya apa? Nggak boleh. Dalam satu area kampung, di sana masjid, di sini masjid, ada bikin Jumatan, nggak boleh. Kalau masih cukup satu masjid yang nampung, cukup satu masjid. Adapun jikalau sukar berkumpul, umpama rada-rada susah nih, ya kan? Karena jaraknya lumayan agak jauh, umpama sukar berkumpul dalam satu masjid. Kalau betul kenyataannya, dicek, dilihat. Jadi umpama, ya di satu RW ada masjid, ya, atau di satu kelurahan ada masjid, lompat kelurahan sana lagi ada masjid lagi. Apalagi zaman sekarang manusianya udah tambah banyak, kan begitu kan? Ada satu masjid, ternyata malam bludak, nggak nampung. Emang kapasitasnya terbatas tuh masjid, umpama. Nah, kalau kondisi syaratnya itu memenuhi, maka baru harus boleh, ya, 2 masjid. Atau bahkan jikalau tidak boleh, kalau nggak sanggup 2 masjid, maka boleh 3 masjid. Itu pun dengan sekedar hajat berbilang masjid itu karena uzur tiada muat, karena ada alasannya. Oh, masjid itu jamaahnya udah beludak Pak Ustadz, kasihan tuh, sampai keluar-luar, sampai ke jalan-jalan. Umpama, walaupun umpama apa, udah ditingkat pada masjidnya, masih nggak muat juga, maka baru boleh. Inisiatifnya apa? Ada cari masjid yang lain, di situ dibikin juga Jumatan. Nah, makanya pengurus nggak gegabah juga. Ini udah bener aslinya musola, jangan gara-gara latah pengen ubah jadi masjid. Apalagi zaman sekarang, kadang-kadang Bu, maaf Bu, tergiur. Kenapa? Bukan Pak Ustadz, kalau musola kan dapat botinya dikit. Tahu boti? Pernah denger boti nggak? Hah? Pemberian dari masjid, dari pemerintah buat musola masjid. Ada. Kalau musola itu kalau nggak salah setahun dapat 6 juta. Masjid dapat 12 juta. Kalau nggak salah, per 6 bulan. Per 6 bulan. Jadi ada pengurus musola, wah godain masjid dong, enak. Udah, statusnya kita rubah jadi masjid. Padahal belum amat sangat dibutuhkan, apalagi di sekitarnya masjidnya masih cukup nampung. Nah, iya. Kalaupun emang sudah memenuhi persyaratan, sudah dapat restu dari antar masjid, apalagi dari sesama jamaah dan warga setuju, iya deh, kita bikin masjid tuh musola rubah jadi masjid, tapi juga jangan gegabah. Kalaupun mau bikin masjid, umpama mungkin karena ukurannya udah lumayan, ini mah pantasnya bukan musola, nah udah jadi masjid ini mah. Tapi kalau pengerubah jadi masjid, jangan langsung bikin Jumatan, nggak boleh, nggak bisa. Selama di sekitarnya masih ada masjid yang cukup menampung Jumatan, sungguh pun tuh musola berubah jadi masjid, tapi namanya cukup jadi masjid ghairu jami. Artinya masjid yang nggak bikin Jumatan. Nah, itu. Jadi pengurus juga harus paham, hati-hati, jangan gegabah. Ya. Jadi uzurnya tiada muat, udah nggak muat tuh, kapasitasnya nggak nampung, atau terlalu jauh, ada masjid tapi jauh amat. Nah, dikhawatirkan nanti seumpama, ya, kalau dipaksakan jalan kaki, khawatir nanti malah sampai masjid bukan lagi dapat Jumatan, ya ada Jumatannya udah kelar, udah selesai. Umpama saking jauhnya. Makanya kalau kita baca kitab, kita balikan ke diri kita, jadi malu. Apalagi zaman sekarang, kendaraan mah udah luber tuh, tahu luber? Banyak udah pakai motor. Masjidnya udah deket, masih kagak mau Jumatan, mah kebangetan. Jumatan depan mata, tinggal jalan berapa lama, 5 menit nyampe, kagak mau juga Jumatan, kan keterlaluan namanya. Jangan.
Jadi seumpama terlalu jauh hingga dapat masyaqqah, kesulitan, tiada tergantung, jadi nggak bisa diharapin. Adapun orang-orang satu dusun kampung yang tiada cukup 40 orang, ini khususnya kita Bu yang bermadzhab Syafi'i, ya Ahlussunnah wal Jamaah nih bermadzhab Imam Syafi'i, Jumatan itu kapasitas paling minimalnya 40 orang, termasuk khotib. Khotib 1 berarti jamaahnya 39. Itu pun 39 semuanya apa? Yang udah pada baligh. Kalau ada 39, khotib 1 kan 40, jamaah 39. Dari 39 ada anak kecil 3 orang. Berarti jamaahnya berapa ya? Cuma 36 kan? Khotib 1, 37 kagak sah Jumatannya. Nah, perlu ilmu itu menurut mazhab kita Syafi'i. Jadi kalau satu dusun kampung nggak cukup 40 orang, maka jikalau dapat kedengaran azan Jumat dari tempat Jumat yang cukup 40 orang, jadi tidak ada masjid Bu. Kalau sekiranya dipaksakan bikin Jumatan, kurang jamaahnya nih, nggak sampai 40. Contoh umpama khotib 1 jamaahnya 35, kan cuma 36. Dan ini masjid, penduduk masjid ini bisa mendengar dari suara masjid lain. Itulah fungsinya kalau pakai mic, kan membantu menyampaikan suara. Jadi masjid A ini nih kedengaran, ada masjid B azan Jumat dari tempat Jumat yang cukup 40 orang. Jadi katakanlah masjid yang lumayan agak gedean nih, ya cukup 40 orang, penduduknya ada. Maka wajib atas yang kurang itu datang bersembahyang Jumat di tempat yang cukup itu. Di masjid A yang tadi cuma 36 orang, dia wajib pindah ke masjid yang B. Kenapa? Karena di sini mau dipaksain nggak bakal cukup 40 orang. Ya iya makanya kan nggak ada orangnya lagi. Nah, apalagi jelas ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kedengeran tuh. Oh, itu masjid itu tuh. Di situ mama orangnya banyak jamaahnya. Nah, yang di sini nih harus pindah ke tempat masjid itu. Tuh, kalau pakai ilmu enak, nggak sembarangan. Dia wajib ya atas yang kurang itu datang bersembahyang Jumat di tempat yang cukup itu. Itu kalau kedengaran suara azannya. Adapun jikalau tiada kedengaran azan Jumat, maka afdalnya mengerjakan Jumat mengikuti qaul qadim. Ustaz, apaan lagi istilah qaul qadim? Nah, jadi nanti ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu pendapat yang lama, yang duluan. Bagi Imam Syafi'i yang telah dikuatkan oleh beberapa ulama padanya. Jadi menurut Imam Syafi'i pendapat yang terdahulu itu pun dikuatkan oleh pendapat beberapa ulama. Jadi sekiranya kurang dari 40 Bu, ini jamaah masjid, dan tidak mendengar suara azan dari masjid tempat lain, maka dia Jumat itu dijalankan tetapi dengan ihtiyat, jaga-jaga. Apa? Karena dia kurang 40 orang, tetap dia bikin Jumat, tapi selesai Jumatan mengulangkan zuhur sehabis Jumat adanya. Jadi habis sholat Jumat, karena jamaahnya kurang 40, tadi bilang Bapak 36, jamaahnya 35, khotib 1, kan 36 kan? Kurang 40. Jalankan sholat Jumat, ada khutbah, kemudian sholat Jumat. Habis sholat Jumat, qomat lagi, bangun, ngapain? Sholat zuhur lagi.
Gitu. Supaya jadi sempurna Jumatannya. Jadi itulah pentingnya ilmu begitu, bukan semata-mata apa kita ikut-ikutan aja. Di masjid masih cukup, tahu-tahu mungkin maaf ada orang kebetulan ekonominya bagus, hartanya lumayan, tiba-tiba tanpa musyawarah dia punya tanah main bangun masjid aja, ya kan? Ya, kalau sekedar bangun masjid ya haknya dia sih, bagus dia ngamalin hadis Nabi, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka kelak Allah bangunkan baginya satu rumah dalam surga. Tapi jangan gegabah, minta izin dulu, lihat sikon kondisinya. Kalau sekiranya nggak jauh-jauh dari situ ada masjid, mau ngapain bikin masjid? Masjid yang ada aja itu jamaahnya masih kurang, mau bikin masjid lagi, mau buat apaan? Kalau emang ada rezekinya, alangkah lebih baik apa? Sumbangin ke masjid itu, gitu loh. Gimana caranya supaya lebih makmur lagi ke masjid, supaya jamaahnya makin bertambah, begitu. Jangan malah jadi main saing-saingan. Bangun masjid akhirnya apa? Main adu bagus. Akhirnya gila udah bagus, orangnya kagak. Ada nggak bu? Masjid udah bagus, jamaahnya kagak ada nggak? Nah, jangan sampai bu masjid kayak Kurung Batang, tahu Kurung Batang? Kurung Batang, yang lama udah rusak. Ibu, ini ada pengurus musola mau bikin Kurung Batang, kali ada yang mau ikutan nyumbang. Ya Pak Haji, saya nyumbang nih 1 juta. Pak Haji, saya nyumbang, alhamdulillah ada rezeki 5 juta. Singkat cerita, jadi bu. Itu Kurung Batang pokoknya dari bahan yang bagus gitu. Apa yang mengkilat Ustaz Ibrahim, apa namanya? Stanley. Tiba-tiba bu, ya kan, udah jadi nih Kurung Batang. Disampaikan dong, jamaah, alhamdulillah atas kerjasamanya sumbangsi para jamaah, Kurung Batang yang baru sudah jadi. Dan di sini kami punya catatan, daftar penyumbangnya ada di sini yang paling besar, umpama Pak Haji Anu nyumbang 10 juta. Maka karena Kurung Batang sudah jadi, kami persilakan Bapak yang nyumbang paling gede untuk duluan nyobain. Mau nggak? Ya kagak mau, siapa masih hidup? Jangan nyumbang masjid paling gede, masuknya ogah. Ah begitu. Ibarat nyumbang Kurung Batang begitu, giliran udah jadi mau nggak masuk? Jangan, ini masjid beda sama Kurung Batang gitu loh. Nah Kurung Batang wajar, siapa juga orang masih hidup kadang mau masuk. Biar katanya nyumbang paling gede lagi. Tapi kalau masjid datang, ya justru jadi amal kita, jadi tabungan kita di akhirat. Kita ada nyumbang, ada duit umpama sekian, termasuk nyumbang majlis taklim, termasuk ntar nih, ibu sumbang buat acara Ustaz Ibrahim ntar malam nih. Yang nyumbang air, yang nyumbang makanan, yang ngasih duit, yang udah beliin apa itu? Ustaz Ibrahim, speaker apa? Nah, ini manfaatnya gede ya Allah. Jadi ladang pahala ibu yang pada nyumbang. Ya, makanya apapun bentuknya selama itu kebaikan, insya Allah pasti Allah akan balas dengan pahala yang besar. Ya. Jadi pendapatnya begitu. Qaul qadim. Bagi Imam Syafi'i caranya begitu. Kalau ada satu tempat atau masjid yang sekiranya jamaahnya enggak mencukupi 40 orang dan dia enggak mendengar suara azan dari tempat masjid yang lain, maka yang tidak mendengar itu dan kapasitasnya kurang dari 40, silakan tetap bikin Jumat. Tapi habis Jumatan apa? Dia bangun lagi sholat zuhur. Nah itu ngulangnya zuhur habis Jumat. Adapun syarat-syarat Jumat bermula daripada itu bahwa jatuhnya waktunya Jumat itu kapan? Di dalam waktu zuhur. Begitu masuk waktu zuhur, masuk juga waktu sholat Jumat. Habisnya waktu sholat zuhur, habis juga waktu sholat Jumat.
Cuman kan Bu, alhamdulillah belum pernah dengar sih saya Bu, umpama ini kalau zuhur sekarang ini kan umpama waktu zuhur itu kan 12:06 atau 7 ya. Habis waktu zuhur itu kan masuk waktu asar. Waktu asar itu kan kalau nggak salah hampir 3:30 sekarang Bu ya. Nah, kira-kira Ibu pernah dengar nggak ada pengurus hari Jumat nih, jamaah kita akan kerjakan sholat Jumat nanti jam 3 sore. Hah? Nggak ada. Siapa juga Bu yang mau bikin Jumatan jam 3 sore? Peribahasanya biar kata, iya kan masih waktu sholat zuhur kan? Jam 3 zuhur udah habis belum? Jam 3 udah habis belum? Belum, kan habis 3:04 asar. Tapi kan hampir mustahil orang Jumatan jam 3 gitu loh maksudnya. Kalaupun mundur umpama itu mungkin karena satu kondisi ada uzur. Ini contohnya Bu, pengalaman saya nih Bu nih. Waktu zaman Covid kemarin, tahu Covid? Hah? Mr. Covid, tahu Mr. Covid? Iya. Saya ngalamin khutbah Jumat, ya Allah. Kan ditongkrongin tuh. Tahu ditongkrongin? Nah, lihat tuh. Ujian kita umat Islam, padahal nongkrongin orang Islam juga tuh. Ya. Pengurus telepon, Pak Ustaz, insya Allah tetap kita bikin Jumatan. Bener. Bikin. Tapi kita pakai taktik Pak Ustaz. Jam segini, 10, jam 11 kita masih ditongkrongin nih. Terus, udah biar ntar juga bentar lagi 11:30 daripada bubar pulang. Karena dia tahu kan masjidnya digembok gitu kan. Padahal jamaah atau samping. Ya kan? Tapi kita nggak mau mencolok, biarin. Ya kan? Ntar dia pulang. Jadi Pak Ustaz sampai sini ntar 12:30 aja. Jam 1 baru kita Jumatan. Sekali-kali itu Bu saya ngerasain Bu. Jumatan baru mulai jam 1. Untung nggak sampai asar lah. Tapi itu kan karena kondisi, ya kan? Lihat tuh. Ujian buat kita tuh Bu, lihat manusia. Saking begitu takutnya sama penyakit, sampai ibadah diacak-acak. Tahu diacak-acak? Allahu Akbar. Padahal Bu, kalau kita orang beriman, lihat. Yang namanya mati pasti nggak? Pasti. Mau ngumpet kabur ke kolong tidur lagi. Oleh saatnya mati bakal mati juga. Biar kata sakit parah, kalau belum waktunya ajalnya mati nggak? Agak. Jangan. Biar sehat segar bugar, kagak sakit. Kalau udah ajalnya jalan, kepleset, geledak, tahu geledak? Kebentur pala. Dibawa ke rumah sakit, belum sampai rumah sakit udah habis. Padahal sakit kagak apa kagak. Nah itu. Iya, kita ikhtiar berobat. Saat itu kan ya Allah, lihat. Saat itu kalau Ibu ingat sedih Bu, ya Allah. Saya juga kalau kita ngitung Ustaz Ibrahim seumur-umur baru ngerasain sholat di pakai jarak, tahu jarak? Silang. Dia kayak main catur, tahu? Apalagi anak Ibu dia kayak main apa Ustaz? Yang disilang-silang tuh mainan apa? Damdas. Kan disilang-silang tuh. Ya Allah, sholat pakai jarak. Anehnya sholat pakai jarak. Giliran boncengin bini gak pakai jarak. Bu ya, lagi tidur malam Ustaz Ibrahim, namanya laki bini, kata bininya, abang jaga jarak. Malam Jumat gak dijaga jarak. Ngaco aja Mbak, ibadah diatur-atur. Sedih buat hati kita Bu, ya Allah. Nggak enak kayaknya tuh. Ya, fitnah tuh, ujian bagi manusia, khususnya kita umat Islam, ngeri. Nah, jadi syaratnya itu masuk dalam waktu zuhur. Maka tiada sah di luar waktu zuhur. Nah, kalau waktu zuhurnya habis, dibikin Jumatan, ya kagak sah. Berarti udah habis. Kedua, jatuhnya tempat Jumat itu, tempat diadakannya sholat Jumat nih, masuk pada bilangan hitungan negeri Jumat itu. Artinya apa? Dia berada pada tempat posisi lokasi yang diakui, ya, khususnya oleh warga sekitar. Ada orang nanya, Pak, saya mau Jumatan di mana? Oh, di situ tuh bikin Jumat tuh masjid. Nah, jadi diakui, masuk bilangan, ya, hitungan.
Ketiga, wajib terdahulu membaca 2 khutbah sebelum sholat Jumat. Wajib ada khutbah dulu sebanyak 2 khutbah. Nggak bisa menyelonong sholat Jumat 2 rakaat tanpa ada 2 khutbah. Ya Allah, jangan sampai terjadi. Kadang-kadang juga jadi malu, Bu. Lihat ada satu masjid. Akhirnya apa? Mungkin gara-gara khotibnya nggak jadi datang, pengurus pun tidak ada yang sanggup berdiri menggantikan sementara posisi khotib. Dia nggak bisa khutbah. Akhirnya umumin, jamaah minta maaf yang sebesar-besarnya. Berhubung khotibnya nggak datang, maka Jumat kita batalkan, kita ganti zuhur aja. Malu dong. Segitu banyak umat Islam, masa nggak ada yang bisa? Makanya perlu belajar, apalagi pengurus. Paling minimal apa? Walaupun Pak Ustadz saya bukan nggak mau gantiin, saya nggak bisa ceramahnya. Bukan masalah ceramah, yang penting rukunnya. Makanya lanjutannya apa nih? Membaca 2 khutbah dengan 5 rukun. Asal dia baca rukun tuh yang 5 dalam 2 khutbah, biar kata nggak banyak cuap-cuapnya, tahu cuap-cuap ceramahnya ya, maksudnya khutbahnya nggak banyak, yang penting cukup terpenuhi 5 rukun tadi, udah cukup sah 2 khutbahnya, langsung qomat, langsung sholat Jumat. Nah begitu. Apa saja rukunnya? 5 rukun khutbah. Pertama, alhamdulillah, udah paling minimal. Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau yang apal dipanjangin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah rukun. Kalau dia baca khutbah alhamdulillah ditinggal, maka batal Jumatnya, kagak sah. Itu khutbah, beda sama ceramah. Artinya ceramahnya umum, Bu, bukan ceramah khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, umpama ceramah. Ibu sehat, alhamdulillah. Pak Kiai kan kadang selalu begitu tuh, nggak pakai belum alhamdulillah langsung nyelonong. Bu sehat Bu, alhamdulillah. Itu nggak ada masalah. Bab ceramah nggak ada rukun. Tapi kalau khutbah ada rukun, wajib. Alhamdulillah, itu yang pertama. Kedua, sholawat atas Nabi. Kan biasanya habis alhamdulillah syahadat tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Nah, 2 kalimat syahadat memang bukan termasuk rukun, tetapi juga jangan ditinggalkan. Ibu sholat tahiyat baca 2 kalimat syahadat enggak? Baca kan? Nah, begitu juga khutbah, jangan sampai ditinggal. Habis 2 kalimat syahadat baru sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Itu ada 2 tuh. Alhamdulillah sholawat. Amma ba'du baru masuk. Dan ketiga, wasiat bittaqwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wasiat, itu rukun. Jadi wasiatnya bittaqwa. Isinya apa? Memerintahkan dengan mengerjakan yang wajib-wajib dan mencegah atas barang yang haram. Makanya kadang-kadang aneh, ada orang, tadi dulu Bu, orang jago ceramah suruh khutbah belum tentu. Khawatir apa? Rukunnya ada ketinggalan, bisa fasid, apa rusak, ujung-ujungnya batal tuh khutbah. Oh ngeri. Ya, itu pentingnya belajar begitu. Nah, yang 3 rukun ini dan 3 rukun ini wajib di dalam 2 khutbah. Artinya dalam khutbah pertama dan di khutbah kedua, 3 rukun tadi ini harus ada. Di khutbah pertama alhamdulillah,
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad usikum wa nafsi bitaqwallah. Ini 3. Nanti di khutbah kedua diulang lagi, dibaca lagi. Harus ada. Ya. Dan membaca satu ayat Quran di salah satu khutbah. Adapun rukun yang keempat, membaca salah satu ayat Al-Quran. Ingat, itu harus komplit satu ayat, nggak boleh sepotong ayat, nggak sah. Iya, makanya nggak jauh-jauh yang sering dibaca sama khotib. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu komplit satu ayat tuh. Nah, ini ayat bisa dibaca di khutbah pertama atau bisa dibaca di khutbah yang kedua. Salah satu. Rukun yang kelimanya mendoakan mukminin, mukminat di khutbah yang kedua. Mendoakan secara umum bagi kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat waktu khutbah yang kedua. Ya, Allahumma ighfir warhamil mu'minina wal mu'minat, amin. Wal muslimina wal muslimat, amin. Al-ahya' minhum wal amwat, amin. Jawab jamaahnya tuh. Nah, itu rukun yang kelima adanya di khutbah yang kedua. Jadi itu penting jadi acuan perhatian bagi mereka-mereka yang memposisikan dirinya sebagai khotib Jumat. Jadi pakai ilmu. Memang kalau belum terbiasa, tahap awalnya mungkin ada yang baca pakai catatan, nggak masalah. Justru kalau orang mungkin belum terbiasa ceramah, ya, saya dulu awal-awal begitu pakai khutbah saya bu, baca. Tapi lama-lama terbiasa, nah, mulai kita lepas teks, tapi tetap kita sudah punya bagan kerangkanya itu apa yang akan disampaikan nanti begitu. Jadi nggak ngelantur, apalagi yang namanya rukunnya nggak sampai ketinggalan. Nah itu. Ya. Adapun segala sunnat Jumat, sekarang sunnahnya. Bermula daripada itu mandi. Ini laki ibu mau Jumatan, ya mandi dong, mandi. Kalau seumpama suami ibu yang tipe orang kantoran, kan dia pagi tuh sebelum berangkat kerja dia mandi, maka bisa dia niatin. Taruh dia pakai bahasa Indonesia di hati ngomong begitu basuh pakai gayung tuh atau pakai shower begitu nyalain di hati baca bismillah aku niat mandi sunnah untuk sholat Jumat. Jadi mandinya dapat pahala gitu. Nah, tipe ibu yang suaminya bukan pekerja kantor, mungkin semacam pedagang atau usaha, ya kan? Nah, dia mandi tuh mepet udah mau Jumatan, umpama jam 10 dia mandi. Jadi nggak terlampau jauh waktu jedaknya. Ya. Nah, itu ada sunnahnya mandi biar fresh, seger. Habis mandi pakai pakaian yang putih bersih wangi. Sunnahnya tuh bu. Makanya sungguh pun ibu sebagai muslimah, mukminah, ibu perempuan ini nggak ada kewajiban Jumat, tapi ibu jangan khawatir. Ibu pun dapat pahala besar. Gara-gara apa? Ibu nyiapin pakaian buat suami ibu Jumatan. Ibu umpamanya nyuciin, ibu yang nyetrikain, ya kan? Ayah nih bajunya nih buat Jumatan. Ya syukur-syukur ibu bisa pisahin tuh. Khusus buat Jumat, afdalnya yang putih. Ya, usahain. Itu sunnah Nabi begitu. Jadi simbol lambang kesucian hati. Ya kalau ibu lihat suami ibu pakai pakaian putih-putih ini, ya umpama syukur-syukur ada rezeki, ya kan suami ibu beli gamis umpama. Ya Pak Ustadz malu suami saya pakai gamis. Kenapa? Nggak ada tampang Habib. Nggak gitu juga. Pakai gamis nggak harus Habib, Bu. Siapapun kita berhak. Justru itu kan sunnah kita.
Ya, mencontoh kepada pakaian yang dipakai oleh Nabi. Ibu kalau lihat para habib-habib itu kan, ya Allah, putih, bersih, wangi, enak lihatnya. Nah itu, ya. Jadi kalau nggak pakai gamis, pakai baju muslim, baju koko, warna putih, pakai kain sarung. Ini jangan Jumatan, Bu, ya Allah. Lemandinya jebar-jebur atau jebar-jebur? Mandi koboi, sabunan kagak, Jumatan pakai celana jeans, belel, bolong, kaos oblong lagi. Belakangnya ada gambar yang lagi ngelewek, tau ngelewek? Apa itu namanya? Rolling Stone, Mick Jagger tuh. Mungkin waktu masih duduk dengar khotib Jumat, nih yang di belakangnya kagak nge, kan nunduk dengerin. Begitu komat kan mau sholat kan, di bar nge. Mungkin nggak sengaja ngeliat begitu takbir Allah, astagfirullah. Bukan takbir jadi istighfar. Bu, kadang-kadang maaf Bu, ada orang ini mungkin kagak paham atau gimana ya. Dia mau ikut andil ambil bagian saf yang terdepan, afdolnya. Ibu kalau sholat jamaah nih, orang yang paling pertama ya dapat kucuran rahmat sama malaikat pertama imam. Kedua apa? Makmum saf pertama bagian kanan, entar udah balik kiri, entar saf kedua. Ini ada orang, silakan sih berhak mau ngambil saf yang pertama terdepan, cuman ngukur diri. Apalagi ngambilnya di saf yang paling depan, jurusan depan mimbar. Kenapa? Kalau dia ibaratnya bukan orang, maaf, yang mungkin belum pandai paham agama, dikhawatirkan kalau terjadi sesuatu hal, apakah khotibnya batal atau imamnya batal. Bab orang pertama yang wajib menggantikan posisi imam tatkala batal adalah orang pertama nih, makmumnya ada di belakang imam. Nah sekarang ada di belakang imam, nih orang sholat udah pakai celana jeans, kaosnya belel, Jumatan, ya Allah. Jadi bukan kita ngusir, maksudnya apa? Ngerti dikit dong. Kalau emang mau ambil saf yang depan, geseran dikit sebelah sana gitu loh. Makanya penting tuh pengurus gitu. Kadang-kadang suka ditulis khotib, imam, sengaja tuh depan dikosongin, biar nggak sembarangan orang duduk di situ gitu loh. Repot. Bisa bedain lah gitu loh. Ya, mau Jumatan yang rapi, pakai kain sarung, pakai pici, gitu kan, pakai minyak wangi, makanya mandi. Jadi apa? Wangi, bersih. Udah rapi, jangan lupa pas ada wudhu sampai masjid, apa? Baca surah Al-Kahfi. Kalau yang udah biasa, kalau belum terbiasa, Ustaz, Anda belum biasa Al-Kahfi, kepanjangan 110 ayat, ya udah apa Yasin? Ya, Yasin boleh, nggak apa-apa. Ya, baca Quran apa aja boleh. Tapi lebih ada kesunahannya ditekankan apa? Surah Al-Kahfi. Dan baca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bu, jadi kalau saatnya mau Jumatan, ingetin lagi Ibu, banyak-banyak baca salawat. Kadang-kadang manusia zaman udah canggih, tapi masih aja tergiur. Lah udah datang ke masjid, masih aja sibuk Bu main handphone. Utak-atik. Udahan apa? Saat lagi khutbah khotib. Suatu waktu saya ngisi khotib tuh di kantor daerah Kemayoran. Kelar khotib nih, Ustaz Ibrahim pengurus, Ustaz, sini mau lihat nggak Ustaz? Apaan? Tuh di kamera CCTV, Ustaz dari khutbah, karyawan pojok main game. Tuh main game. Udah kayak bocah, Allahu Akbar. Bukan fokus. Kalaupun seumpama dia di ruang luar, nggak kedengaran nih umpama, tetap disibukkan diri apa? Baca zikir, tasbih, berusaha mendengarkan. Ini malah main game, kagak-kagak aja, ngaco. Jangan, baca sholawat sama Nabi gitu loh, ya. Dan sesudahnya Jumat, sembahyang Jumat baca Fatihah dan kulhu dan qul a'udzu, al-falaq, an-nas, masing-masing 7 kali. Itu yang disebut al-musabbi'ah, bacaan yang 7 kali. Al-Fatihahnya 7 kali, kulhunya 7 kali,
Al-Falaqnya 7 kali, An-Nas 7 kali. Nah, ini memang ya kebijakan masing-masing. Ada satu masjid yang memang masih menghidupkan kebiasaan ini, bagus. Kalaupun nggak ngerjain juga nggak masalah, kan sunnah gitu loh. Ya. Lihat sikonnya juga. Itu pun dibaca sebelum berkata-kata. Jadi sebelum ada pembicaraan, sebelum ngobrol baca. Dan sebelumnya berubah duduk. Duduk tahiyat tuh. Ya, jadi kalau mau ngamalinnya begitu. Kemudian daripada itu maka baca ini doa sesudahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Singkat cerita udah baca tuh wirid zikirnya, termasuk qiraatul musabbi'ah, baca yang 7 tadi, Fatihah 7, Qul 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7, kan baca doa tuh imam. Setelah alhamdulillah baca sholawat sama Nabi sebagaimana tiap-tiap doa. Jangan lupa dibaca khusus hari Jumat. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini. Itu kan buat sendiri. Kita jadi imam, ingat dong sama pasukan makmum kita. Jangan doanya egois, masa buat sendiri, buat sama-sama dong. Jadi ganti aghnina bihalalikan haramik, wa bi ta'atika am ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ya Ghani ya Hamid, hai Tuhanku yang maha kaya, hai yang terpuji, hai yang memulakan, hai yang memulangkan, hai yang maha ya rahim, mengasihi, ya Wadud, hai yang suka memberi pemberian kebaikan. Aghnini. Nah, kalau ibu ini sah-sah aja orang perempuan. Boleh nggak Ustaz? Saya kan perempuan nih, nggak Jumatan, sholat zuhur di rumah, baca doa ini lah boleh. Selama doa itu baik, masa nggak boleh? Jadi kalau sendiri aghnini. Kalau sama-sama rame-rame ganti domirnya aghnina, kami. Kayakanlah daku sendiri. Kalau aghnina, kayakanlah kami bihalalik, dengan yang kau halalkan, an haramik, yang jauh daripada yang kau haramkan. Tuh doanya begitu, biar kita ini dikasih kecukupan oleh Allah, bahwa kita cukup mendapatkan yang halal-halal saja. Allah jauhkan kita, Allah peliharakan kita, Allah hindarkan kita daripada yang haram-haram. Wa bi ta'atika am ma'siyatik, dan kayakan daku, cukupkan aku dengan membuat taat dan jauh daripada membuat maksiat. Begitu juga minta sama Allah supaya dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita dicukupkan oleh Allah dalam bentuk taatnya, patuhnya kita kepada Allah ketimbang daripada berbuat maksiat. Wa bi fadlika amman siwa, dan kayakan daku dengan kelebihan engkau pada lain daripada engkau. Artinya cukupkan kami Allah hanya dengan memohon pada engkau, agar kami tidak memohon kepada selain engkau. Kepada selain engkau kami nggak butuh ya Allah, kami hanya butuh kepada engkau saja ya Allah. Nah itu ada doa yang memang lebih spesifik, khususnya dibaca pas hari Jumat tadi. Fasal perihal segala pakaian, wallahu a'lam. يا رب صل على محمد وافتح من الخير ولا مغلا. يا رب صل على محمد وافتح من الخير ولا مغلا. يا رب صل على محمد وافتح من الخير ولا مغلا.